Shalom salam podcast Expose CCM 116. Kita akan belajar dari 1 Petrus 5 ayat ke-10. Bagaimana Allah menjadi Allah sumber segala kasih karunia. Rasul Petrus tahu satu atau dua hal tentang besarnya kasih karunia Allah. Petrus telah benar-benar mengecewakan Yesus, menyangkali 3 kali, bahkan ia bahwa ia mengenal Tuhan. Lihat dalam Matius 26, 69 sampai 74, Markus 14 ayat 66 sampai 72, Lukas 22 31 sampai 34, 55 sampai 62, Yohanes 18 ayat 15 sampai 18, 25 sampai 27. Namun kemudian Petrus dengan yakin menyatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal dan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian waktu lamanya. 1 Petrus 5 ayat ke-10. Pengalaman Petrus tentang pengampunan dan pemulihan Allah setelah kegagalan, tentang dipulihkan, diteguhkan, dikuatkan, dan diteguhkan. Lihat Yohanes 21 ayat 15 sampai 23 telah membuktikan kepadanya bahwa Allah memang adalah Allah segala kasih karunia. Petrus telah meyakinkan para pembacanya bahwa Allah memiliki tujuan yang baik dan kekal untuk berbagai pencobaan dan ujian yang mereka jalani. Lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Sekarang ia meyakinkan mereka bahwa kasih karunia Allah akan memperbaiki dan memperbaharui kerusakan apapun yang mungkin terjadi melalui kelemahan dan kegagalan manusiawi mereka. Dalam 1 Petrus 5 ayat ke-10, kasih karunia Allah, caritos dalam bahasa Yunani, adalah niat baiknya yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Terlepas dari ketidaklayakan kita, Allah secara luar biasa mengungkapkan kasih karunia-Nya kepada kita melalui anaknya, Yesus Kristus. Karena dalam kelimpahannya kita semua telah menerima berkat demi berkat. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih dan kesetiaan Allah yang tidak pernah gagal datang oleh Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Keselamatan adalah pemberian kasih karunia Allah yang terbesar bagi orang berdosa. Roma 5 ayat 8 ayat 15, Efesus 1 ayat 5 sampai ke 6, Efesus 2 ayat 8 sampai 9, Titus 2 ayat yang ke-11. Melalui iman kepada Yesus dan pengorbanannya yang menebus di kayu salib, kita diberikan penebusan dan pengampunan penuh atas atau dosa-dosa kita. Kegagalan dan kekurangan, Kisah Rasul 13 ayat 38, Roma 3 ayat 22 sampai 24, Roma 5 ayat 1 sampai ke 2, ayat 16 sampai 17, Efesus 2 ayat 4 sampai ke 5, 1 Petrus 1 ayat yang ke-10. Ketika kita gagal mencapai sasaran, Allah sumber segala kasih karunia telah menutupi kita melalui darah Yesus. Roma 5 ayat 17, Ibrani 12 ayat 24, Efesus 2 ayat 13, Titus 3 ayat 5, Wahyu 1 ayat yang ke-5. Dia memberi kita kasih karunia penyelamatannya yang luar biasa, bukan karena kita layak menerimanya, tetapi karena itulah yang telah menjadi rencananya sejak sebelum permulaan waktu, yaitu untuk menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Allah sumber segala kasih karunia mengungkapkan skala intensitas dan keragaman kasih karunia Allah yang ekstrim. Di tempat lain Petrus menggambarkan kasih karunia Allah sebagai berlimpah. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10, beragam atau dalam berbagai bentuknya. Yakobus mengatakan Allah memberikan kasih karunia-Nya dengan murah hati. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Rasul Paulus juga mengakui bahwa Allah sumber segala kasih karunia mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita dengan berlimpah-limpah. 1 Timotius 3:1 ayat 13 sampai 14. Ia menyatakan bahwa Allah dengan murah hati memberikan segala sesuatu kepada kita. Roma 8 ayat 32. Di dalam Yesus kasih karunia Allah memperkaya kita dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala pengetahuan. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai ke 5. Tanpa kasih karunia kita akan tersesat dan putus asa. Karena alasan itu penulis kitab Ibrani mendesak semua orang percaya untuk dengan penuh keberanian datang kepada tata Allah kita yang penuh kasih karunia. Di sana kita akan menerima rahmat-Nya dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Petrus menutup suratnya menjelaskan, tujuanku dalam menulis ini adalah untuk menguatkan dan meyakinkan kamu bahwa apa yang kamu alami benar-benar merupakan bagian dari kasih karunia Allah bagi kamu. Berdirilah teguh dalam kasih karunia. 1 Petrus 5 ayat yang ke-12.
Kita harus percaya kepada kasih karunia dan belas kasihan Allah yang tidak pernah gagal, dan ketika kita berjuang melawan kesulitan dan bahkan ketika kita jatuh, kita dapat berdoa seperti pemazmur, biarlah kasih karuniamu bersinar atas hambamu. Dalam kasih karuniamu yang tidak pernah gagal, luputkanlah aku. Mazmur 31 ayat yang ke-16. Melalui Rasul Petrus dan seluruh kitab suci Allah, sumber segala kasih karunia, menyatakan kepada kita, kegagalanmu di masa lalu tidak menghukummu untuk masa depan yang gagal dan tanpa harapan. Jika Petrus murid yang takut dan mengingkari dia dapat menjadi Petrus pengkhotbah Pentakosta yang berani, maka kita juga dapat yakin akan kasih karunia Allah yang sepenuhnya memulihkan hidup kita. Shalom.